Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin. Nabiyina Ahmad, rasulina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallam. Amma ba'du. Baik sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kitab pertama yang akan kita bahas malam ini Ar-Risalah Al-Qushairiyah bab 42 ya. Mungkin terjemahannya ada, nanti silakan dicek di rumah kalau punya ya. Oh Habib, kefalo. Judulnya Al-Faqr. Apa judulnya? Al-Faqr. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati pikiran kita semua dan memasukkan ke dalamnya nur iman, nur Islam, nur ihsan. Al-Fatihah. Maaf tadi tidak ikut jamaah karena saya masih jamak qasar, belum nyampe di rumah, masih Bang Toyib ya. Al-faqru berarti kefakiran, tapi fakir dalam bahasa ulama ahli qalbu beda dengan fakir dalam bahasa Indonesia. Orang kita nyebut fakir artinya miskin, sama, disebut bahasanya sinonim, muradif ya. Tapi fakir dalam bahasa ahlul qulub, ahli qalbu, adalah ketergantungan qalbu kepada yang menggerakkan qalbu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi panik ingatnya siapa? Kalau lagi senang ingatnya siapa? Benar. Kita coba lihat dan surah Al-Baqarah ayat 273. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Dan para fuqara yang uhsiru fi sabilillah, yang mereka tertahan dalam jalan Allah, tidak sanggup. Dorban tidak mesti berarti memukul. Dorban bisa berarti ja'alan, atau bisa berarti safaran, bisa berarti masyan, bisa berarti mathalan ya. Di sini bisa diartikan mereka tidak sanggup berjalan berkelana di muka bumi. Adapun orang-orang yang tidak mengerti, mengira mereka aghniya minat ta'affuf, karena mereka ta'affuf itu afaf, iffah, sudah jadi bahasa anak-anak hijrah. Kayaknya antum bukan orang hijrahan ya. Apa arti iffah? Menjaga kehormatan diri. Namun di kalangan ikhwah kita yang baru hijrah, iffah itu menjaga kehormatan. Tapi iffah, ta'affuf dalam istilah ahli qalbu, tidak meminta kepada makhluk karena malu kepada Khalik. Itu ta'affuf, itu iffah. Menjaga kehormatan diri itu artinya tidak meminta kepada makhluk karena malu kepada Khalik. Ta'affuf ya. Ta'rifuhum bisimahum. Engkau akan melihat pada simahum, tanda-tanda mereka. Maka berdasarkan ayat ini, sima bukan berarti bekas yang ada pada tangan, kulit, muka. Kalaupun memang kulitnya bermasalah, terus jidatnya ada hitam, itu lain soal. Kita pun nggak boleh suuzon ya, nggak boleh juga terlalu husnuzon.
kayaknya orang soleh, kata pemabuk ya. Benar ada yang jidatnya hitam pemabuk, tapi kebanyakan ahli sholat ya. Tapi itu ujian berat bagi yang jidatnya hitam. Nanti bisa ada perasaan riya. Ini hati-hati aja ya. Tapi kata simahum di sini tidak disebutkan fi wujuhihim, simahum, tanda-tanda pada diri mereka, ta'rifuhum, engkau akan melihatnya. Jadi mereka itu sebenarnya sedang menahan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak mau meminta kepada makhluk. La yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Ya, itu sama yang saya jelaskan tadi. Dan apapun yang engkau infakkan dari sesuatu yang baik, maka sesungguhnya Allah Maha tahu. Jadi nggak perlu kita ini kalau ngasih suatu donasi terus ada laporannya gitu ya. Idealnya begitu ya. Kita nggak perlu sebenarnya. Atau perlu diposting nggak habis ngasih sesuatu? Ya, sebenarnya kan nggak perlu ya. Tapi bagi lembaga zakat itu penting, karena di situ ada tanda amanah. Jadi kalau lembaga zakat kemudian punya dokumentasi penyerahan, itu nggak ada masalah. Cuma kita menyarankan, wahai amil zakat, jangan eksploitasi orang susah dalam foto-fotomu. Ya, tampilin orang susah, penyerahan dana zakat kepada orang-orang fakir. Ini kan memalukan dia. Apalagi program pemerintah beberapa tahun lalu ditulis rumah, apa tulisin, ada stempelnya, rumah. Saya waktu keluar daerah saya ngeliat itu, rumah miskin gitu ya. Nah, itu tega banget tuh yang buat. Belajar noh sama orang-orang yang ahli filantropi ya. Jangan begitu kalau buat program ya. Plat merah ini kadang kalau buat program asal-asal aja ya. Ngobrol sama orang swasta, sama profesional bidang filantropi. Kita ketika hendak membantu mereka tapi tidak mempermalukan mereka. Di dalam Al-Quran disebut la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau sia-siakan, engkau batalkan nilai pemberianmu bil manni wal adha, dengan menyakiti, dengan kemudian mengata-ngata. Itu kan kata-kata itu, rumah miskin. Itu kan waduh dahsyat itu. Ngobrol-ngobrol lah sama para asatis yang ahli filantropi ya. Saya dulu begitu juga mikirnya. Tapi ternyata kita kemudian diarahkan Allah bertemu orang-orang filantropi, dan saya belajar dari mereka. Jadi ustadz itu jangan hanya di kitab, dia harus ketemu orang-orang lapangan. Ternyata fenomena yang ada di lapangan berbeda dengan yang di kitab. Ya. Tapi yang di lapangan jangan sok-sok juga. Antum kalau nggak karena ada ustadz itu bisa diharamkan tuh. Ya. Banyak produk-produk lembaga zakat itu bisa difatwakan haram. Ya, saya ngomong begini bukan ingin menentang siapa-siapa. Saya tidak ada hubungannya dengan memberontak pemerintah ya. Dalam kajian ahli kolbu diharamkan memberontak kepada pemerintahan yang sah. Ngeritik boleh ya, barusan kan ngeritik tuh. Kelihatan di situ tulisannya. Saya husnuzon antum paham ya. Jadi imam ini disebut imam sufi, tapi dia ahli hadis. Maka dia menyebutkan silsilah ilmu dia kepada Rasulullah. Coba lihat di situ. Wa bi qala akhbarana. Jadi beliau ini menyebutkan hadis pakai referensi, dan ini disebut badinot. Referensinya ada pada teks. Belum ada orang barat nulis, orang Islam sudah nulis begini. Disebut sanad. Abu Abdullah Al-Husain bin Syuja' bin Al-Husain bin Musa Al-Bazzaz di Baghdad. Beliau ini orang Naisapur, pergi ke Baghdad. Baghdad itu kayak Jakarta, Naisapur itu kayak di Jawa Tengah.
mereka pergi ke Baghdad ngaji di sana. Jadi ini hadis ceritanya sudah panjang. Orang Naisapur pergi ke Baghdad. Naisapur itu Iran, Baghdad itu Irak. Qala akhbarna Abu Bakrin Muhammad bin Ja'far bin Muhammad bin Haisab al-Anbari. Orang Anbari, orang Irak juga. Qala haddatsana Ja'far bin Muhammad as-Sa'igh. Qala haddatsana Qubaisah. Qala haddatsana Sufyan. Ini namanya sanad, ya. Bagi ahli hadis baca sanad itu dapat berkah. Antum tunggu aja berkahnya ya. Aneh baca berkah dulu. An Muhammad bin Amr bin Alqamah an Abi Salamah an Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak mungkin kita ini langsung mengatakan qala Nabi, qala Rasul, qala Allah wa rasuluhu. Ma qala Allah wa rasuluhu, itu sombong sekali itu orang ngomong begitu. Selevel Bukhari masih mengatakan haddatsana Al-Humaidi, haddatsana Qutaibah, haddatsana Ibn Maslamah. Kami berguru kepada Ibn Maslamah, kami berguru kepada Qutaibah, selevel Bukhari. Masa ada orang hari ini mengatakan gak usah ikut guru, langsung saja kepada Allah dan Rasulnya. Itu dalam ilmu hadis namanya mu'allaq, hadis yang putusnya dari awal sampai akhir, ya, dari awal putus, nanti ketemu di depan, cuma nyebutin hadis riwayat Bukhari doang, itu gak cukup, ya. Baik. Apa hadisnya? Nah, tadi keberkahannya. Sekarang isi hadisnya. Maka ini disebut matan. Apa ini disebut sanad? Saya ganti dulu deh warnanya, ya. Nah, ini disebut dengan sanad. Sampai sekarang sanad ini masih jalan. Ya, sanad ini masih dikembangkan, masih diijazahkan. Saya pun masih mendapatkannya dari guru-guru saya, ya. Lalu bagian ini disebut matan. Matan itu puncak dari sanad. Maka sanad itu seperti jenjang, puncaknya disebut matan. Ini bahasa majazi. Matan disebut teks, sanad disebut referensinya, nyambung atau tidak. Yadkhulul fuqara, dalam bahasa Arab kata kerja didahulukan sebelum subjeknya. Yadkhul, masuk, akan masuk. Siapa yang akan masuk? Fuqara, para fuqara, orang-orang yang fakir. Al-jannata, nah, itu dalam bahasa Arab kok bisa dibaca U, dibaca A, itu ada ilmunya Pak, nggak boleh cocok logi. Yadkhulul fuqara'ul jannata, nggak boleh dibaca yadkhulul fuqara'i jannatu. Suka-suka tuh, itu grammar hantu namanya, nggak boleh sembarangan. Itu namanya ilmu nahwu sharaf, ilmu tentang mengetahui baris harokat terakhir. Yadkhulu ini bisa dibaca dengan beberapa versi. Dakhala, yadkhulu, yadkhulani, disebut dengan tasrif. Ya, beruntunglah Bapak jadi orang awam ya, enggak ikut pusing kayak kita ya. Yang ikut belajar pasti paham maksud saya ya, bahwa itu lumayan memusingkan. Para fuqara masuk surga qabla al-aghniya. Qabla, udah jadi bahasa Indonesia ya. Qabla Jumat gitu. Kayaknya soleh banget kamu gitu ya. Aneh mau datang qabla Jumat, aneh ente. Ya Beb ya. Aghniya, sebelum para aghniya, orang-orang yang berkecukupan, orang-orang yang fuqara masuk surga lebih dahulu daripada aghniya, orang-orang yang kaya, bi khamsi mi'ati amin, selama 500 tahun perjalanan. 500 tahun itu di sana sama dengan setengah hari. Dari pagi sampai sorenya padang mahsyar. Kalau di sini dihitungnya berapa? 500 tahun. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu ketika mendengar
Sayyidatuna Aisyah mengatakan, Abdurrahman bin Auf waktu itu beliau sedang bawa 12.000 onta, dibawa dari daerah utara. Ada dua riwayat di Hilyatul Auliya, dari Suria, Syam, ataupun dari Mesir. Ini pedagang, punya peternakan, kayak PT lah sekarang. Punya 12.000, banyak apa dikit? Abdurrahman bin Auf dikabarkan oleh Aisyah, aku mendengar Rasulullah, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa dia akan masuk surga ngesot. Abdurrahman bin Auf dengar gitu gimana? Dia gak kesel digituin, gak marah dia digituin. Sekarang ada orang digituin marah, malah kemudian menentang gurunya digituin. Abdurrahman bin Auf ditegur begitu, dia kemudian malah datang kepada Aisyah. Apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah menyedekahkan hartanya, gak tanggung-tanggung. Dia banyak duitnya, banyak dinar dirhamnya. Itu yang dibawa 12.000 itu baru seberapa persen daripada hartanya. Apa kata dia? Saksikan wahai ahlul Madinah, semua yang saya bawa 12.000 itu aku sedekahkan kepada Baitul Mal. Di riwayat tertentu disebutkan 7.000, 10.000. Nah, saya ambil yang paling banyak biar keren sekalian ya. Abdurrahman bin Auf tidak mau masuk surga ngesot. Antum mau ngesot nggak? Banyak-banyakin numpuk harta ya, diam-diamin dan anahnya. Itu rumah biarin aja tuh. Nanti meninggal Allah tanya, ini rumah dari mana, kapan? Ditanyanya 500 tahun. Mau? Sayyidina Sulaiman ditanya 2 hari. 2 hari itu berarti berapa ribu tahun. Tapi karena syafaat Nabi Muhammad, beliau seorang Nabi, cuma semenit lah selesai. Itu 2000 tahun, gimana cara nunggunya? Ada antum yang umurnya 500 tahun? Berapa umurnya Pak? 50. Tuh, kurang 0 dikit. Udah lama belum rasanya? Sebentar. Kayaknya 500 mau sebentar ya. Mau dihisab 500 tahun. Disebut nisfu yaum. 500 tahun itu sama dengan setengah harinya alam akhirat. Baik, ini ingat-ingat nih hadis. Ini hadis sahih ya, ini hadis sahih, diriwayatkan dalam berbagai referensi. Hadis yang kedua, sanadnya kita langsung ringkas. An Abdullah ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu, innal miskin, orang miskin itu, kelihatan gak tuh? Innal miskin, oke, ya, anggap aja bisa baca ya, biar antum ngerasain. Jadi ustadz tuh gak mudah. Jangan sembarangan komentar ke ustadz ya. Kalau salah-salah ya dimaklumi lah. Baca begitu bisa nggak? Innal miskina, sesungguhnya orang miskin, laisa bit-tawaf alladhi tarudduhu luqmata wal luqmatani. Orang miskin itu bukanlah orang yang engkau berikan dia, engkau tolak dia cukup dengan 1 lukmah, 2 lukmah. Kalau sekarang ya 1 bungkus nasi, 2 bungkus nasi kalau sekarang ya. Wa tamra wa tamratani, atau 1 buah kurma, tamar, atau 2 buah kurma. Bukan itu. Manil miskin ya Rasulullah? Siapa miskin yang sebenarnya wahai Rasulullah? Nabi bersabda, alladzi la yajidu ma yughni wa yastahyi ay yas'ala an-nas wa la yuftinu lahu fayatasaddaq alayhi. Ini dia. Ini yang disebut orang yang miskin. Orang-orang wala yuftanu lah ya, alladzi yajidu ma yughni, orang-orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat mencukupi hari-hariannya. Mau makan gak cukup,
untuk ngasih makan anak istrinya nggak cukup. Wa yastahi, namun dia malu meminta kepada manusia karena malunya kepada Allah. Ini beda miskin. Miskinnya ada dua juga. Ada miskin palsu, ada miskin hakiki. Miskin palsu malu sama tetangga. Kalau miskin hakiki, dia malunya kepada, itu yang masuk surga duluan. Itu yang masuk surga duluan. Wala yuftanulah, orang-orang gak percaya kalau dia miskin. Kenapa? Dia gak pernah minta. Jadi orang miskin itu bukan yang ngemis. Yang ngemis antum kasih aja ya. Jangan kemudian suuzon. Udahlah gak ngasih suuzon. Wah, ini jadi untuk cimeng nih ya. Jangan gitulah. Ngasih-ngasih aja. Jangankan manusia yang lewat ke depan kita, kucing datang meong-meong, itu kata Imam Sya'rani, kucing itu datang karena dia husnuzan kepada engkau. Engkaulah pintu rezekinya. Jadi kalau ketemu kucing yang diusir dulu, kasih dulu baru diusir. Fayutasaddaq alaih, lalu sehingga tidak ada yang percaya kepadanya, sehingga ada yang bersedekah kepadanya. Makanya perlu ada kajian terhadap orang miskin. Harus ada surveyornya. Surveyor. Di sini sudah ada lembaga zakat? Sudah. Jangan cuma ngumpulin zakat, Pak. Amilnya harus dididik untuk belusukan, untuk data orang miskin. Harus dibuat standar di sini. Standar orang miskin tuh jangan ikutin versi plat merah. Ya, plat merah masih ingat nggak zaman dulu SBY dinaikin harga bahan bakar, terus orang-orang dikasih BLT supaya angka kemiskinannya hilang. Oh, ternyata hitungan kemiskinan dari angka-angka di situ, dan itu bermasalah. Sekarang saya nggak tahu, udah nggak ngikutin dunia filantropi. Saya akan ngobrol sama Basnas, Tobi Duafa, ACT itu ya. Apalagi banyak itu, ngobrol sama mereka. Jangan sendiri, berjuang itu jangan sendiri ya. Qala al-ustad, makna qawlihi yastahi ay yas'al an-nas ay yastahyiya min Allah. Kenapa dia malu meminta kepada manusia? Bukan malu kepada manusia disebut nanti orang miskin, bukan. Dia malu, Allah lah yang memberi dia rezeki. Kenapa dia kemudian minta-minta kepada makhluk? Maka orang begini, dia lebih memilih mengatakan, Pak, ada kerjaan buat saya nggak? Dia lebih memilih begitu daripada mengatakan, Pak, kasih saya duit. Orang begitu lebih milih jualan tisu, ya, apa namanya istilahnya itu? Namanya apa itu? Ya, asongan. Dia milih asongan daripada kemudian dia mempermalukan dirinya untuk minta-minta. Orang ini lebih mulia daripada orang-orang yang meminta-minta meskipun badannya kuat ya. Orang ini sakit-sakitan, mungkin dia bawa anak kecil. Itu bukan modus, Pak, walaupun itu emang modus juga. Udah beli tisunya, lebihin bayarnya ya. Negara ini belum terlalu sanggup sepertinya untuk ngurusin orang miskin, karena negara ini kaya. Mungkin hatinya, utang kita masih sedikit dibanding Amerika. Amerika itu hutangnya paling besar sedunia. Kita bingung, kita kan hutang sama dia, terus dia hutang sama siapa, Pak? Inilah yang bikin virus kayaknya ya. Alhamdulillah negara kita sudah mulai waras banget. Masuk ke bandara nggak perlu PCR. Alhamdulillah. Ayo Pak, keluar kota cepat-cepat. Mumpung belum ditutup lagi. Itu mulai waras. Alhamdulillah. Kita doakan saja mereka baik-baik aja ya. Wal faqru syi'aul awliya. Kefakiran itu, fakir yang mana? Yang malu meminta kepada makhluk. Itu adalah syiarnya para wali. Tapi lain guru dengan murid. Mursyid kepada murid itu lain bab. Ada beberapa mursyid itu untuk mencabut cinta dunia dari kalbu murid, itu si guru dia melakon dengan cara minta duit muridnya. Tapi ini jangan dijadiin alat ya, antum yang mimpin majelis ya.
gua lagi campur hubud dunia dari kolbu ente nih. Itu modus namanya. Dan harus ngikutin isyarat-isyarat qalbiyah. Bahwa jika si murid ini masih cinta sama duitnya, gurunya akan minta. Ini terjadi dulu pada Al-Imam Ali Al-Khawas, guru dari Imam Sya'rani. Guru dari Imam Sya'rani namanya Ali Al-Khawas, ummi, tidak bisa baca tulis. Tapi dia tahu penyakit kolbunya Imam Sya'rani. Padahal Imam Sya'rani sudah nulis kitab tasawuf, tapi masih teoritis ala orang kampus, ya, atau ala orang-orang trainer, motivator. Jadi misinya ala sufi. Apa kata Ali Al-Khawas? Kamu mau belajar kepadaku? Ya, gurumu kan banyak. Kata Imam Sya'rani, aku dapat isyarat guruku adalah engkau. Engkau kan orang alim, hafiz Quran, hafiz sunnah. Sudah ya Sayyidi, isyaratku berguru kepadamu. Makanya Ali Al-Khawas mengatakan, baik, kalau engkau memang berguru kepadaku, syaratnya satu: bakar semua kitabmu atau jual, lalu sedekahkan hasilnya untuk para fuqara. Maka dia bagi kitabnya, mana kitab yang dia tulis dan bermasalah dia bakar, mana yang tidak bermasalah dia jual, lalu hasilnya itu satu kitab bisa 3 onta, satu kitab bisa 10.000 dinar, tergantung isinya. Dijual oleh beliau lalu dibagi-bagi, nggak diambil sama sekali. Maka terbakarlah 2 hal, terbuanglah 2 hal. Pertama, cinta dan takjub kepada ilmu sendiri. Nah, ini orang-orang alim nih, takjub ke dirinya dahsyat, termasuk saya, so alim. Itu takjub kepada ilmu sendiri, ini yang harus dibakar. Maka sang guru bilang, bakar kitabmu. Itu maksudnya bakar egomu, bakar takjubmu, bakar sombongmu. Ya. Dan yang kedua, sedekahkan. Nah, di situ ternyata dulu, ini mohon maaf nih, para penulis ini kan kadang-kadang cari duit lewat buku. Cari duit lewat buku. Halal? Halal. Tapi bagi seorang ahli qalbu, itu su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu Allah kok nyari duit dari ilmu Allah. Jual ilmu Allah. Malu mereka. Dengan itu terbuanglah, dia talaklah cinta dunia dari kolbunya. Imam Sya'rani barulah kalau zikir bisa fokus, kalau puasa nggak ada beban, tahajud betul-betul plong. Kadang-kadang kita harus mundur sejenak supaya majunya 1000 langkah. Itulah yang dilakukan oleh Imam Sya'rani. Jangan senang dulu antum belajar thariqat, jadi mursyid, jadi wakil talqin, belum tentu wusul beneran. Ketemu mursyid yang lebih alim, ambil lagi ilmu kepadanya, robek dalam batin kita, saya mursyid, saya wakil talqin, robek rasa itu, habiskan rasa itu, karena itu penghalang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Orang seharusnya dijadikan pemimpin majelis tambah tawadhu, ini malah tambah belagu. Salah penempatan, ya. Syuhrah qablal kamal. Dia viral, dia jadi pemimpin zikir, pemimpin umat sebelum dia matang. Akhirnya jika ada yang muncul yang baru, dia cari-cari kesalahannya, gak ridho orang lain syuhrah viral, ya. Itu muskilahnya para dai. Ulama itu hasadnya dahsyat. Hasadnya bisa nuduh orang dajjal padahal dia yang kurang terkenal, ya. Itu bisa terjadi, Pak. Itu terjadi di zaman Imam Sya'rani. Imam Sya'rani nulis kitab dan dia dituduh orang sesat karena dia lebih viral daripada temannya, lebih viral dari santri yang sana yang sekarang jadi ustadz tapi lebih tua ilmunya, dia merasa lebih tinggi. Imam Sya'rani kemudian dituduh sesat, dituduh khurafat, dituduh zindiq, itu lengkap. Sampai akhir zaman ikut terjadi. Syukurnya Imam Sya'rani bertemu Ali Al-Khawas. Ali Al-Khawas itu gurunya Nabi Allah Khidir. Jadi dia berguru kepada Nabi Allah Khidir, selesai kalbunya. Ya, karena Nabi Khidir kan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang enggak percaya sampai hari ini. Ngakunya Ahlus Sunnah, tapi enggak percaya Nabi Khidir masih hidup. Copot aja Ahlus Sunnah antum tuh, ya. Banyak yang begitu.
Nanti saya bahas pembahasan khusus tentang Sayyidina Al-Khidir. Insya mungkin next pembahasan ke depan saya akan bahas, kita bawain kitabnya tentang Sayyidina Al-Khidir ya. Jadi bedakan antara ahli riwayat dengan ahlul haqiqah. Ahli riwayat, ahli hakikat itu beda. Jangankan ahli riwayat dan ahlul hakikat, ahli riwayat dan ahli fikih sudah beda mazhab. Menurut Imam Syafi'i, beliau ini kan tadinya ahli hadis, tapi konversi menjadi ahli Al-Quran dan menjadi ahli fikih mujtahid, meningkat, upgrade. Teman-temannya belum upgrade, masih jadi ahli riwayat. Menurut ahli riwayat, baca basmalah dalam sholat mesti disirkan, karena bukan bagian dari, karena terdapat riwayat bahwa Nabi la yaqra atau yukhaffif atau yusir, mensirkan. Tapi Imam Syafi'i sudah belajar ulumul Quran. Dalam ulumul Quran terdapat satu bab mutawatir bahwa Al-Fatihah dalam semua qiraat sab'ah diriwayatkan secara mutawatir, termasuk bismillah. Jika itu mutawatir, maka itu bagian dari surat Al-Fatihah. Jika itu bagian dari Al-Fatihah, maka wajib dijaharkan ketika salat. Itulah penjelasan Imam Syafi'i. Namun kita sih tidak ada masalah kalau orang mensirkan, tidak ada masalah. Namun kalau kita yang memimpin sholat, ya kita pakai jahar, karena mutawatir. Riwayat mutawatir lawan dengan riwayat ahad ahli hadis, ya lebih kuat mutawatir. Nanti ba'da Isya kita membahas tentang hadis dan ulumul hadis insyaallah. Al-faqru syiarul awliya. Kefakiran itu adalah simbol para wali. Bukan berarti wali itu miskin, bukan. Itu gaya hidup. Mereka itu bukan berarti mereka nggak punya duit, enggak. Bukan berarti mereka nggak punya mobil bagus. Al-faqru di situ adalah suasana qalbu. Mereka bajunya bagus, serbannya bagus, kopiahnya bagus, rumahnya bagus, tapi qalbunya tidak pernah bermental fakir. Dalam artian minta-minta kepada makhluk. Fakirnya fakir hakiki, dia hanya minta kepada Khalik. Ini antum nih, nanti nyalek, pasti datang ke ustaz kan? Mau naik pangkat, datang ke ahli wirid. Tat, bagaimana caranya biar naik pangkat? Yang caleg bilang, Ustaz, gimana caranya biar terpilih jadi? Ya, yang mau nyalon jadi wali kota, bupati, gubernur, presiden, datang juga tuh. Maharnya beda-beda sih ya. Bener. Loh, yang raja siapa? Yang presiden siapa? Kenapa enggak si ustadznya aja yang jadi gubernurnya? Kenapa kemudian kita minta kepada orang yang dia sendiri enggak bisa menjadi orang itu? Kan kurang waras tuh kan? Tapi jadi tren setiap kali musim pemilu. Hilyatul asfiya, kefakiran itu yaitu menggantungkan hati hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Itu pakaiannya orang-orang suci. Asfiya itu orang-orang suci. Wa ikhtiyarul haq, itulah pilihan Allah li khawasihi minal atqiya, kepada hamba-hamba yang spesial, istimewa di kalangan muttaqin dan para nabi. Jadi takwa aja belum cukup, mesti jadi khawas. Supaya jadi khawas, jadi spesial di sisi Allah, mesti punya sifat al-faqru ilallah, hanya membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Udah mau isya Pak, ntar lagi ya. Tapi kita azan dulu ya. Oke, baik. Para fuqara yang mampu menyimpan rasa malu itu, mereka akan dititipkan ma'rifat di kalbunya. Antum ini kalau gampang-gampang curhat, susah hidup kepada orang, bagaimana Allah akan menyimpan rahasia? Allah uji dengan hidup susah, sedikit sudah ngeluh. Gimana mau Allah titipkan ma'rifat? Diuji dikit dengan duit, diuji dikit dengan diminta duitnya sama orang. Itu kemudian mulai mengatakan, apa-apaan ini?
Gimana orang-orang ini akan menyimpan rahasia lebih besar? Rahasia orang yang minta dia nggak bisa ini. Ya, saya nih misalnya diuji sama orang, dia minta mulu. Kalau saya bisa nyimpan rahasia, saya nggak pernah katakan orang ini suka minta duit kepada saya. Kalau saya sanggup jaga itu, Allah akan titipkan rahasia yang lebih besar daripada sekedar duit. Sanggup nggak? Kayaknya antum nggak sanggup ya. Orang telat bayar utang aja langsung pasang status. Bener, banyak. Ada yang karena dia ustadz, dia serang itu orang pakai dalil. Wah, enak jadi ustadz tuh. Tinggal ambil dalil, serang ya. Tapi an-nar aula bika. Orang yang membawa dalil untuk kepentingan pribadi, siap-siap neraka, cepat mencarinya. Nauzubillah min. Kita pendosa sadar dan merasa hina itu lebih baik daripada orang yang memelintir dalil. Karena melintir dalil dia memalsukan Allah, memalsukan data-data Allah Subhanahu wa taala. Baik, azan. Siapa yang azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa min nabiyina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik. Ini ada ungkapan yang dahsyat,
wal fuqara safwatullahi azza wa jalla min ibadih. Fuqara, orang-orang fakir itu, yang fakir, yang hanya bergantung kepada Allah. Safwatullah min ibadih adalah orang-orang yang Allah sucikan di antara hambanya, disebut safwah, ya. Wa mawadi' asrarihi baina khalqih, mereka adalah tempat Allah menyimpan rahasia ma'rifatnya di dalam sirnya. Jadi kita ini punya lapisan-lapisan rohani, boleh kita sebut begini. Ini kolbu, disebut qalib. Dalam ini disebut kolbu. Kolbu itu punya lagi lapisan terdalam, tapi semakin ke dalam semakin luas. Cuma ilustrasinya mungkin agak sempit. Ini disebut dengan fuad. Di dalam ini namanya lub, di dalam ini namanya sir. Di dalam sir itulah orang akan mengenal ruhnya. Allah nyimpan rahasia-rahasia di bagian terdalam. Maka kadang-kadang, ini pernah ngelihat gak? Orang masuk bank, bajunya jelek, tapi ternyata di saku-sakunya dia bawa duit banyak sekali. Pernah lihat? Saya pernah lihat. Saya pernah lihat kawan saya punya usaha dekat kampus, lagi naik. Setiap beberapa hari dia masuk ke bank. Kebetulan hari itu saya lagi di bank, tapi lagi parkir. Wah, ada teman gue nih, bajunya jeleknya bukan main, robek-robek, celananya kurang panjang, ya cuma sampai lutut, tapi banyak sakunya. Terus bawa plastik hitam yang untuk nasi uduk, kresek ya. Masya Allah, ternyata di dalam duitnya setebal ini merah semua. Dia supaya tidak ketahuan oleh para pencuri-pencuri, oleh orang-orang pencopet, maka disembunyikan dengan identitas seperti itu. Dia orang kaya, dia pakai baju, itu namanya malamatiyah dunyawiyah. Jadi orang nggak kaya, maka dia pakai pakaian yang jelek. Supaya nggak ketahuan dia orang kaya, dia pakai mobil butut. Ada mobil butut ya? Mobil yang lama itu loh, mobil apa namanya? Ya kotak-kotak itu, ya. Padahal ATM-nya, rigidnya kita udah tahu dah. Jika di dunia ada orang-orang menyembunyikan rahasia duitnya dengan cara seperti itu, maka kenapa Allah tidak boleh punya kekasih-kekasih yang dia sembunyikan dengan lapisan-lapisan duniawi? Dia nyimpan sir akhirat, maka Allah lapisi dia dengan cinta dunia. Kayaknya cinta bener sama dunia. Itu namanya malamatiyah. Malamatiyah zaman dulu itu dengan melakukan hal-hal yang gak benar depan orang soleh. Malamatiyah zaman ini, karena ini zaman orang hubud dunia, beliau seakan-akan hubud dunia di depan orang, supaya orang-orang gak tahu di dalam kolbunya ada sirrullah, rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah fakir sejati, yang dia bisa menyimpan sesuatu dalam dirinya. Udah ketemu belum orang begitu? Belum ya? Dan itu bukan saya lah ya. Baik. Tinggal 1 menit. Disebutkan di ujungnya, bihim yasunul haqqul khalqa. Karena keberkahan fuqara yang jaga rahasia inilah dunia ini terjaga dari bala bencana. Harusnya Indonesia ini udah kolab, Pak. Udah hancur 2019 perang saudara. Tapi karena masih ada mereka di negeri ini, maka saya hakul yakin di negeri kita wali-wali besar sangat banyak sekali. Penciriannya banyak ulama dan habaib. Ya ulamanya tengkar juga, habaibnya tengkar juga. Aduh biarin aja urusan mereka, Pak.
Yang penting ini pencirian bahwa ulama banyak di sini, wali Allah banyak di sini. Dan terakhir ini kalimatnya, wa bi barakatihim yabsutu alaihimur rizqa, dengan keberkahan sir yang ada di kalbu mereka, maka Allah melapangkan rezeki bagi makhluk semuanya. Semoga kita dapat keberkahan mereka. Maka mulai hari ini berbaik sangkalah kepada aulia-aulia Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan setelah ini kajian Sahih Muslim ya. Mungkin sarapan dulu. Ada sarapan nggak malam? Makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.